Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Rika Surya Andeni, NIM 18202101154 dari kelompok 2 dengan tema makalah kami yaitu konsep dasar lembaga keuangan. Di mana kelompok 2 itu terdiri dari Siti Nafisatu Zahro sebagai pemakalah kedua, Muhammad Lutfi Anas sebagai pemakalah ketiga, dan Rika Surya Andeni saya sendiri sebagai pemakalah pertama. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian lembaga keuangan. Menurut SK Menhub RI nomor 792 tahun 1990, lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan. Menurut Syarif Wijaya, lembaga keuangan adalah lembaga yang berhubungan dengan penggunaan uang dan kredit, atau lembaga yang berhubungan dengan proses penyaluran simpanan ke investasi. Menurut Kasmir, lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana, atau kedua-duanya. Artinya, kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan, lembaga keuangan adalah semua badan yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan, yaitu menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat. Lembaga keuangan menyalurkan kredit kepada nasabah atau menginvestasikan dananya dalam surat berharga di pasar keuangan. Lembaga keuangan menawarkan bermacam-macam jasa keuangan seperti asuransi, dana pensiun, penyimpanan barang berharga, dan penyediaan mekanisme untuk pembayaran dan transfer dana. Peran lembaga keuangan. Ada beberapa peran dari lembaga keuangan. Yang pertama, yaitu pengalihan aset. Lembaga keuangan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Yang kedua, sebagai likuiditas. Lembaga keuangan secara bersamaan menyalurkan likuiditas kepada pihak yang memerlukan likuiditas dengan cara menyalurkan dana dari pihak yang mengalami kelebihan likuiditas. Yang ketiga, yaitu transaksi. Lembaga keuangan memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Peran lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi untuk memberikan jasa-jasa dan mempermudah transaksi moneter. Peran lembaga keuangan yang terakhir yaitu sebagai efisiensi, di mana lembaga keuangan mempunyai peranan untuk menjembatani kedua pihak yang saling berkepentingan dan menyamakan informasi yang tidak sempurna. Untuk subbab yang selanjutnya yaitu mengenai bentuk lembaga keuangan akan disampaikan oleh pemateri kedua. Kepadanya kami persilakan. Selanjutnya saya Siti Nafisatu Zahro NIM 124 akan menjelaskan tentang bentuk lembaga keuangan. Bentuk lembaga keuangan di sini dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank adalah lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap. Sedangkan untuk lembaga keuangan non-bank atau pembiayaannya lebih terfokus kepada salah satu bidang saja, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana. Macam-macam lembaga keuangan bank meliputi jasa pemindahan uang atau transfer, jasa penagihan, jasa keliling, jasa penjualan mata uang asing atau falas, bank card, dan jasa bank lainnya. Sedangkan untuk macam lembaga keuangan non-bank adalah lembaga pembiayaan yang meliputi sewa guna usaha, pajak piutang, pembiayaan konsumen, dan selanjutnya perusahaan model ventura, dan yang terakhir perasuransian yang meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, reasuransi, asuransi sosial, pialang asuransi, penilaian kerugian asuransi, dan agen asuransi. Selanjutnya, perbandingan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Untuk kegiatan penghimpunan dana, lembaga keuangan bank secara langsung berupa simpanan dana masyarakat yaitu tabungan, giro, dan deposito. Dan untuk yang tidak langsung dari masyarakat itu berupa kertas berharga, penyertaan, pinjaman atau kredit dari lembaga lain. Sedangkan untuk lembaga keuangan bukan bank, hanya dengan cara tidak langsung dari masyarakat, yakni melalui kertas berharga dan bisa juga dari penyertaan, pinjaman atau kredit dari lembaga lain.
Dan untuk kegiatan penyaluran dana, lembaga keuangan bank bertujuan untuk modal kerja, investasi, dan konsumsi. Hanya diberikan kepada badan usaha dan individu, dan untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. Sedangkan untuk lembaga keuangan bukan bank, tujuannya untuk investasi dan diberikan kepada badan usaha dan dalam jangka menengah dan panjang. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Lutfi Anas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Anas, NIM 18202101142. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Pembahasan kali ini yaitu lembaga keuangan dalam Islam. Yang pertama, lembaga keuangan pada masa Rasulullah SAW. Pembiayaan modern dengan sistem syariah pada saat ini merupakan bagian dari tradisi umat Islam pada zaman Nabi dahulu. Pada zaman Rasulullah terdapat dua buah lembaga. Yang pertama yakni lembaga yang dinamakan Baitul Mal. Baitul Mal ialah lembaga bisnis dan sosial pertama yang dibangun oleh Rasulullah dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta. Hal ini merupakan sesuatu yang baru mengingat pada saat itu pajak-pajak dan pungutan dari masyarakat langsung diserahkan kepada raja dan untuk kepentingan kerajaan saja. Sedangkan mekanisme Baitul Mal bukan hanya untuk kepentingan umat Islam, akan tetapi juga untuk melindungi kepentingan kaum kafir zimmi atau yang kafir yang damai. Kemudian lembaga yang kedua yaitu Wilayatul Hizbah atau disebut juga lembaga pengontrol pemerintahan. Pada masa tersebut Rasulullah sendiri yang memegang langsung kontrol terhadap pemerintahan. Rasulullah berperan sebagai penyeimbang kegiatan muamalah baik ekonomi, politik maupun sosial. Rasul selalu menegur bahkan melarang praktik-praktik bisnis yang merusak harga dan zalim seperti halnya pelarangan riba, monopoli, dan menimbun barang. Kemudian yang selanjutnya yaitu lembaga keuangan pada masa Khulafaur Rasyidin. Setelah Rasulullah wafat, kepemimpinan dalam Islam dilanjutkan oleh para sahabat yang dinamakan sebagai Khulafaur Rasyidin. Khalifah yang pertama yakni Khalifah Abu Bakar. Kebiasaan memungut zakat sebagai bagian dari ajaran Islam dan menjadi sumber keuangan negara terus ditingkatkan. Bahkan dikisahkan bahwa Khalifah Abu Bakar pernah memerangi kaum Riddah, yakni kaum yang tidak mau membayar zakat atau pajak. Kemudian Khalifah yang kedua yakni pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Mulai dilakukannya penertiban gaji dan pajak tanah. Terkait dengan masalah pajak, Khalifah Umar membagi warga negara menjadi dua bagian. Bagian pertama warga negara Muslim dan bagian yang kedua warga negara non-Muslim yang damai atau disebut zimmi. Selain itu, pada masa Khalifah Umar, mata uang sudah mulai dibuat. Khalifah Umar juga menetapkan kebijakan fiskal yang sangat populer, yaitu menetapkan tanah taklukan Irak bukan untuk tentara kaum muslimin sebagai harta ghanimah, akan tetapi dikembalikan kepada pemiliknya. Kemudian Khalifah Umar menetapkan kebijakan kharaj atau pajak bumi kepada penduduk Irak tersebut. Memang Baitul Mal semakin mapan keberadaannya saat Khalifah Umar sedang memerintah. Beliau terus meningkatkan basis pengumpulan dana zakat serta sumber penerimaan lainnya. Ia memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kemakmuran rakyat-rakyatnya. Bahkan dikisahkan dalam sejarah beliau pernah mendatangi langsung rakyatnya yang masih miskin
dan membawakannya makanan secara langsung kepada rakyat miskin tersebut. Semua kebijakan Khalifah Umar bin Khattab ditindaklanjuti oleh khalifah-khalifah selanjutnya, yakni Khalifah Utsman bin Affan dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada lembaga keuangan modern. Bagaimanapun juga, di negara-negara Islam telah berhasil mengubah bagaimanapun juga penjajahan di negara-negara Islam telah berhasil mengubah sistem pemerintahan, politik, dan ekonomi. Meskipun sudah banyak negara Islam yang berhasil merdeka, namun sisa-sisa penjajahan masih sangat terlihat dalam sistem ekonomi dan sosial. Paham sekularisme yang menjadi doktrin kaum penjajah secara tidak langsung mempengaruhi pola pikir dan bahkan akidahnya, sehingga sistem pemerintahannya masih menjiplak sistem pemerintahan kaum penjajah. Bahkan nama Baitul Mal pun sudah tersingkir dari kosakata pemerintahan mereka. Warisan kaum penjajah telah membuat watak negara Islam menjadi individualis dan sekuler. Warisan ekonomi sebagai dampak penjajahan justru menambah masalah baru yang akan terus terjadi, seperti halnya pengangguran. Bahkan berbagai warisan tersebut tidak mampu membawa negara berhasil dalam pembangunan ekonomi. Maka dari itu, negara-negara Islam berusaha mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut, dan akhirnya muncullah konsep kembali kepada ideologi. Misalnya dalam bidang keuangan, ditemukannya terminologi baru jika sistem bunga yang ribawi telah dikenalkan oleh kaum penjajah seiring dengan menghilangnya Baitul Mal. Sehingga kesadaran ini telah mengarahkan pada sistem keuangan yang bebas riba. Itulah sedikit yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dibenarkan dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya Siti Nafisatu Zahroh, NIM 124, akan menjawab pertanyaan dari Mbak Muhimmatun Haniah. Hal apa saja yang berhubungan dengan lembaga pembiayaan sebagai lembaga ekonomi? Menurut saya, hal yang berhubungan dengan lembaga pembiayaan sebagai lembaga ekonomi adalah perusahaan, yang merupakan istilah sebuah sistem yang diartikan sebagai kombinasi dari berbagai sumber daya ekonomi yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi proses produksi serta distribusi barang dan jasa untuk mencapai tujuan tertentu, seperti keuntungan, pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun tanggung jawab sosial. Yang kedua, lembaga pembiayaan menurut Kepres RI nomor 61 tahun 1988 dalam pasal 1 ayat 2 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyedia dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Yang ketiga, perusahaan pembiayaan menurut Kepres RI nomor 61 tahun 1988 dalam pasal 1 ayat 5 adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Yang keempat, lembaga pembiayaan sebagai lembaga institusi hukum dan ekonomi adalah sekumpulan norma-norma aturan main dan cara pikir yang telah baku, hak milik perusahaan-perusahaan, rumah tangga, konsumen, pemerintah, dan uang, pajak, motivasi, memperoleh keuntungan, perencanaan, anjak piutang, pembiayaan konsumen, model ventura, usaha kartu kredit, perdagangan surat berharga, sewa guna usaha. Semuanya adalah contoh dari institusi ekonomi. Dan yang terakhir, badan hukum sebagai subjek hukum dapat dibagi menjadi dua klasifikasi, yaitu badan hukum publik, misalnya negara, daerah provinsi, desa, Bank Indonesia, BUMN yang berorientasi kepentingan publik, dan badan hukum perdata, misalnya perseroan terbatas, koperasi komanditer, Finosep, yayasan yang berorientasi pada pengaturan kepentingan internal atau antar pribadi yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata.
Selanjutnya pertanyaan yang kedua, menurut pendapat Anda, bagaimana peran lembaga anjak piutang dalam perekonomian Indonesia dan bagaimana mekanisme anjak piutang? Menurut saya, peran dari lembaga anjak piutang dalam perekonomian di Indonesia ada 5, yakni sebagai berikut. Yang pertama, menurunkan biaya produksi dan biaya penjualan dari perusahaan. Yang kedua, memberikan fasilitas pembiayaan dalam bentuk pembayaran di muka atau advance payment sehingga dapat meningkatkan kredit standing perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan bersaing perusahaan klien karena klien dapat mengadakan transaksi perdagangan secara bebas baik dalam negeri maupun internasional. Yang keempat, meningkatkan kemampuan klien dalam memperoleh laba melalui peningkatan perputaran modal kerja. Dan yang kelima, menghilangkan resiko kerugian akibat terjadinya kredit macet karena resiko kredit macet dapat diambil alih oleh lembaga anjak piutang. Untuk mekanisme transaksi dari perusahaan anjak piutang dapat dilihat pada gambar tersebut, di mana dapat dijelaskan bahwa kreditur menjual atau memberikan piutang yang dimilikinya kepada perusahaan anjak piutang, baik dengan cara memberitahukan kepada debitur ataupun tidak. Selanjutnya, anjak piutang melakukan penagihan kepada debitur sebagai pihak yang punya utang sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dengan kreditur. Kemudian, debitur membayar kewajiban utangnya kepada perusahaan anjak piutang sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang disepakati. Dan yang terakhir, perusahaan anjak piutang memberikan atau membayar uang penjualan piutang dengan diskonto kepada kreditur sesuai tanggung jawabnya sesudah semua permasalahan utang piutang diselesaikan. Terima kasih. Oke. Saya akan menjawab pertanyaan dari M. Muslimin. Yang pertama yaitu apa peran lembaga perbankan syariah di perekonomian Indonesia. Oke, untuk peran lembaga perbankan syariah bagi perekonomian Indonesia ini sangat besar sekali, dikarenakan pada sistem keuangan berbasis syariah, pemanfaatannya itu ditujukan untuk kesejahteraan umat sehingga dipandang mampu meningkatkan perekonomian di Indonesia. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah ada perbedaan dan kesamaan mengenai lembaga keuangan syariah dan bank-bank lainnya? Untuk persamaan antara lembaga keuangan syariah dengan yang lain adalah keduanya merupakan lembaga perbankan Indonesia yang sudah diakui secara nasional dan keduanya juga merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Kemudian bank syariah maupun bank konvensional memberikan jasa perbankan untuk membantu dalam mendukung kelancaran penghimpunan dan penyaluran dana baik dalam bentuk kredit maupun simpanan yang dilakukan oleh nasabah-nasabahnya. Adapun perbedaannya itu dapat dilihat dari yang pertama yaitu dari akad. Pada proses transaksinya, lembaga keuangan syariah menggunakan berbagai macam jenis akad sesuai dengan kebutuhan nasabah atau customer-nya, termasuk dalam transaksi pembiayaannya. Sedangkan dalam lembaga keuangan konvensional, seluruh transaksinya menggunakan akad pinjaman atau qard yang mengandung riba, kecuali pada layanan bersifat jasa seperti transfer atau yang sejenisnya. Kemudian perbedaan yang kedua dilihat dari proses transaksi. Karena dalam proses bisnisnya menggunakan akad yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, maka proses transaksi di lembaga keuangan syariah pun akan berbeda sesuai dengan jenis akad yang digunakannya. Proses transaksi pembiayaan di lembaga keuangan konvensional terkesan lebih sederhana karena objeknya adalah uang dengan menggunakan akad pinjaman ribawi. Sementara di lembaga keuangan syariah, objek akadnya akan bergantung pada dengan jenis akad yang digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Surya Andani, NIM 18202101154. Saya akan menjawab pertanyaan dari Uswatun Hasanah. Pertanyaan yang pertama yaitu sebutkan peran lembaga asuransi dalam masyarakat dan berikan contohnya. Peran lembaga asuransi dalam masyarakat antara lain, asuransi berperan sebagai pendamping pengaman sosial pemerintahan. Contohnya, dengan pemerintah menyediakan program kesejahteraan sosial untuk mengatasi masalah masyarakat. Jika setiap individu mempunyai asuransi, maka akan mengurangi permasalahan kesejahteraan sosial. B. Menjaga stabilitas masyarakat.
Asuransi dapat mengurangi rasa cemas bagi setiap individu, karena dengan memiliki asuransi, masyarakat akan dilindungi terhadap masalah keuangan. Hal ini juga dapat meningkatkan stabilitas perekonomian agar tetap terjaga. Yang C, sebagai lembaga yang menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan dibukanya suatu lembaga asuransi, maka dibutuhkan juga orang atau tim untuk menjalankan lembaga tersebut. Karena itu, dengan dibukanya lembaga asuransi dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Peran yang selanjutnya yaitu sebagai tabungan. Dengan memiliki asuransi, secara tidak langsung pihak perusahaan akan mendorong pemilik polis untuk berdisiplin dalam penyiapan dana jangka panjang. Dalam hal ini, pihak asuransi sebagai penanggung akan membantu menyalurkan tabungan dalam bentuk investasi dalam negeri. Pertanyaan yang kedua, kegiatan apa sajakah yang dilakukan oleh lembaga bukan non-bank? Lembaga keuangan bukan non-bank berarti adalah lembaga keuangan bank, di mana kegiatan lembaga keuangan bank tidak akan terlepas dari bidang keuangan. Kegiatan yang dilakukan oleh bank umum yaitu yang pertama, sebagai penghimpun dana. Bank menghimpun dana dari masyarakat dengan cara mengeluarkan berbagai produk keuangan untuk menyimpan dana seperti tabungan, giro, dan deposito. Yang B, pemberian kredit. Di sini, bank berkegiatan memberikan kredit atau pembiayaan kepada masyarakat yang diberikan dalam berbagai produk, mulai dari kredit sampai kredit tanpa agunan. Yang C, pemindahan dana. Kegiatan ini dilakukan guna pemerataan pembangunan nasional. Pemindahan yang dilakukan oleh bank bertujuan untuk kepentingan lembaga itu sendiri maupun kepentingan nasabah juga. Yang D, penyimpanan barang dan surat berharga. Dalam kegiatan penyimpanan barang dan surat berharga, bank menyediakan tempat penyimpanan yang lebih aman daripada jika disimpan di rumah. Contoh produk penyimpanan barang dan surat berharga, bank menyediakan safety box yang ditujukan kepada masyarakat guna mengamankan hartanya. Yang E, penempatan dana. Bank melakukan penempatan dana nasabah kepada nasabah lain dengan berupa surat berharga, tetapi tidak dicatat di bursa efek. Sekian dari jawaban saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.